Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Niluh Puspa. Saudara, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tak akan melayani pendaftaran calon gubernur oleh menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya menyebut jika Bobi bersikeras meminta formulir pendaftaran gubernur tidak akan dilayani. Ia minta Bobi mendaftar lewat partai lain. Menurut Aswan, DPD PDIP Sumatera Utara menolak Bobi karena telah dipecat sebagai kader. Apalagi posisi politik Bobi sempat berseberangan dengan PDIP selama Pilpres 2024. Ya silakan saja kalau dia punya keinginan itu, tapi sikap PDI Perjuangan tidak melayani beliau bila ingin mengambil formulir atau mendaftar dari PDI Perjuangan, tidak akan dilayani itu. Dan sudahlah, menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusung beliau. Bobi Nasution ini sudah keluar dari PDI Perjuangan, bahkan beliau terang-terangan berhadapan dengan PDI Perjuangan dalam pemilu dan pilpres yang lalu. Untuk itu maka kami merekomendasikan, kami mengusulkan kepada DPD untuk tidak juga memberi ruang lagi kepada Bobi Nasution untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara itu, usai PDI Perjuangan menutup pintu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyatakan Projo mendukung Bobi maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Budi Ari bilang akan mengerahkan relawan untuk mendukung pencalonan semua kandidat kepala daerah yang didukung Projo termasuk Bobi Nasution. Soal Mas Bobi mau maju pilkada Sumut, nggak tunggu kan masih Agustus. Projo kira-kira dukung, pokoknya kita dukung. Terus dukung ya? Dukung. Relawan dikerain dulu. Pasti buat pilkada serentak. Berarti semua yang keluarga Jokowi ikut pilkada, Projo ikut turun? Kan nggak semuanya, cuma Bobi doang. Enggak, semuanya dari mana? Kan ada kali Mas Kaisang gitu. Enggak, Mas Kaisang udah ngomong. Beliau istrinya Mbak Irina nggak maju. Nggak jadi ya? Nggak. Di tengah kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya menutup pintu bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Hasto menyebut semua kader PDIP boleh mendaftar pilkada kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Di saat PDIP menutup pintu pilkada untuk Bobi, Partai Golkar justru memuluskan jalan bagi menantu Jokowi itu untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Golkar memberi Bobi surat tugas untuk maju pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah alias Ijek. Nah, kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasi. Ya, masih ya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bereaksi dengan langkah PDIP yang menutup pintu bagi iparnya untuk mendaftar Pilkada Sumatera Utara. Kata Gibran, nggak apa-apa, tenang saja. Ya tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDI sudah terbuka untuk siapapun yang mendaftar kecuali Mas Bobi itu. Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Artinya tetap bisa maju dengan partai yang lain Mas? Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Sama seperti Gibran, Bobi Nasution awalnya maju menjadi wali kota dengan dukungan PDI Perjuangan. Meski belakangan hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi merenggang, menyusul majunya Gibran di Pilpres 2024, Bobi mengisyaratkan keinginan untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan menutup pintu pendaftaran pilkada bagi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution seiring renggangnya hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan Pilpres 2024. Seolah membalik langkah PDIP, Partai Golkar justru memberi Bobi tiket untuk melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Kita bahas, saudara.
bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, kemudian juga politisi PDIP Seno Bagaskoro, dan juga ada analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bung Erwin, Mas Seno, dan juga Bung Burhan. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Saya ingin ke Mas Seno dulu ini soal menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk mendaftar lewat PDIP ya di Pilgub Sumatera Utara. Ada apa ini? Ya, sebenarnya kan tahapan penjaringan calon kepala daerah memang dilakukan secara rutin di masing-masing tempat. Tetapi ada yang menarik dari Sumatera Utara, karena yang kemudian menyampaikan aspirasi dari bawah, yang mana aspirasi itu juga kami pertimbangkan sebagai satu pertimbangan yang penting adalah penolakan dari teman-teman di Sumatera Utara, kawan-kawan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Mas Bobi Nasution. Dan alasannya sederhana, karena alasannya adalah Mas Bobi sudah dikeluarkan, dipecat dari PDI Perjuangan. Kalau kemudian dicalonkan atau diterima pencalonannya oleh kawan-kawan di Sumatera Utara, yang kemudian meresikokan karir panjang di PDI Perjuangan adalah kawan-kawan yang menerima pencalonan itu. Sehingga kawan-kawan memberikan saran, masukan kepada partai untuk sebaiknya kita menerima Mas Bobi. Ya, kita anggap ini adalah bagian yang natural dari proses Pilpres kemarin yang terjadi dengan demikian gamblang di publik. Mas Bobi tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya rasa itu hukum kalkulasi yang sederhana. Oke, baik. Bu Erwin, ini kenapa Golkar justru membalik langkah PDIP memberikan karpet merah bagi Bobi? Buat Golkar, Golkar ini kan partai terbuka. Kita ini menerima bagi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini provinsi yang berhasil di antara seluruh provinsi yang dimenangkan oleh Golkar ya. Di mana pilkada Sumatera Utara, Golkar bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa perlu koalisi. Nah, di sana ada Pak Ijek ya, ketua DPD 1 yang juga maju di pileg dan terpilih, ya, kemudian punya pilihan apakah ingin menjadi anggota DPR atau maju pilkada nantinya. Jadi surat tugas diberikan kepada Pak Ijek dan Pak Bobi ya. Tapi kembali lagi, Golkar belum memutuskan karena harus dilakukan evaluasi, termasuk melakukan tandem simulasi yang nanti Pak Burhan bisa jelaskan bagaimana tandemnya kalau Pak Burhan, Pak Ijek dan Pak Bobi dipasangkan. Oke, tapi Bu Erwin, benar ya surat tugas itu sudah keluar dari Golkar untuk Bobi maju Pilgub? Seperti yang dikatakan Pak Erlangga kan sudah dikeluarkan. Tapi kembali lagi kalau ingin maju kan harus berpasangan. Jadi nanti kita lihat sampai nomor 1 sampai nomor 2. Ada apa dengan Golkar? Apakah ini murni karena bicara soal elektoralnya ataukah menjaga hubungan dengan Pak Jokowi nih berlanjut begitu? Enggak ada. Buat Golkar kita ingin menang di semua pilkada. Ya. Target kita 60%. Di Sumatera Utara Golkar bisa maju tanpa harus koalisi. Jadi saya kira tinggal dilihat apakah pasangannya kuat. Saya ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi ini, apa sih analisis Anda? Apa yang terjadi di balik perseteruan antara PDIP dan Bobi, kemudian juga Golkar yang buka karpet merah untuk Bobi? Pertama, sah-sah saja ya PDI Perjuangan, terutama di tingkat lokal, menyatakan penolakan Mas Bobi maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Itu adalah hak PDI Perjuangan. Tetapi tentu saja publik membacanya sebagai residu pasca Pilpres. Yang kita melihat dengan sangat terang benderang hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga besar Presiden Jokowi itu sedang berada di titik nadir. Dan kalau misalnya alasan PDI Perjuangan menolak Mas Bobi karena Mas Bobi sudah dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan, artinya PDI Perjuangan hanya menerima calon kepala daerah di Sumatera Utara yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena alasannya adalah Mas Bobi dianggap bukan lagi kader. Kalau alasannya itu ya. Dan itu punya konsekuensi. Misalnya orang seperti Edi Rahmayadi yang notabene bukan kader PDI Perjuangan, orang seperti Bang Ijek, orang seperti Tifatul Sembirin, itu tidak boleh maju melalui kendaraan PDI Perjuangan.
Dan itu kalau konsekuensinya seperti itu. Tetapi menurut saya bukan semata-mata itu, tetapi lebih karena pertarungan di 2024 kemarin itu menempatkan Pak Jokowi dan keluarga besarnya dalam posisi head to head dengan PD Perjuangan. Dan itu yang membuat Mas Bobi sulit untuk diterima oleh PD Perjuangan, terutama dalam konteks pilkada. Mas Burhan, kalau Anda membaca ini memang PDIP membuat barikade antara PDIP dengan Pak Jokowi. Betul, betul. Dan Golkar dengan sangat cantik memanfaatkan itu. Jadi, kalau kita lihat dari survei-survei termasuk indikator, Mas Bobi suka tidak suka itu elektabilitasnya paling tinggi sekarang sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan kalau kita breakdown berdasarkan basis massa pendukung partai, itu justru basis massa PDIP itu yang paling banyak mendukung Bobi. Jadi ini yang disebut dengan istilah split ticket voting. Aspirasi elit PD Perjuangan bisa jadi menolak Mas Bobi, tetapi konstituen PD Perjuangan di Sumatera Utara itu justru paling banyak memilih Bobi. Saya ke Pak Seno dulu kalau gitu, Mas Burhan, kita tahan di sana. Mas Seno, bagaimana ini? Ini sebenarnya memang benar suara dari akar rumput atau ini suara elit tadi karena memang PDIP ingin membentuk atau membangun barikade dengan Pak Jokowi? Ya, pertama yang harus diklarifikasi, kami tidak pernah ingin atau berencana untuk membangun barikade dengan siapapun, termasuk Pak Jokowi. Tapi yang membangun pagar itu Pak Jokowi sendiri. Bagaimana pagar itu dibangun? Kemarin pada saat Pilpres saya rasa sudah banyak penjelasan-penjelasan terkait bagaimana pagar pembatas itu terjadi. Misalnya tentang berbagai macam sikap-sikap yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada partai sebelumnya. Termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bobi dan keluarga misalnya pada saat mengikuti sekolah partai disampaikan bahwa ya kita harus satu tegak lurus, satunya kata dan perbuatan. Saat bicara mendukung Mas Ganjar Pranowo ya harus komit dengan itu. Saat mendukung misalnya bagaimana hari ini situasi geopolitik, komit dengan sikap-sikap itu. Tapi kan kemudian kalau sikap-sikap itu adanya perbedaan antara kata dan perbuatan itu terjadi, maka pagar pembatas itu yang membuat bukan kami. Barikade yang disebut oleh Bung Burhanuddin tadi itu bukan kami yang membuat, tapi kemudian ada kader-kader yang melakukan itu. Tapi artinya benar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah, kalau saya pinjam bahasa Mas Burhan tadi, residu dari Pilpres kemarin, begitu ya? Ya, kita tidak bisa memisahkan artinya secara psikologis kebatinan massa yang mendukung PDI Perjuangan di dalam pemilu kemarin itu hari ini masih terfokus pada perjuangan konstitusional di MK dan termasuk di PT UN, dan itu kemudian masih satu tarikan nafas. Artinya pilkada besok pun tentu tidak bisa terlepas dari apa yang kita lihat, kritik yang kita sampaikan berkaitan dengan substansi demokrasi di Pilpres dan pemilu legislatif. Baik, saya tahan di sana. Saya ingin ke Bung Erwin. Bung Erwin, jadi kalau kata Mas Burhan tadi ada manfaat atau kemudian Golkar memanfaatkan situasi ini, benar begitu ya? Saya kira bagi Golkar terbuka bagi siapa saja. Buat Golkar adalah ingin menang di pilkada. Pilkada ini nanti kan adalah tiket ya. Nanti calonnya akan memperjuangkan sendiri ya. Tentunya harus punya elektoral yang tinggi, punya logistik yang kuat, dan punya jaringan yang kuat. Tadi seperti dikatakan pemilih PDIP ternyata suka dengan Mas Bobi. Mungkin saja karena Golkar menang di sana, pemilih Golkar juga suka dengan Bang Ijek. Jadi kalau dipasangkan, saya kira akan menjadi pasangan yang kuat dan bisa menjadi pemenang pilkada di sana. Buat Golkar adalah tujuannya adalah. Tapi begini, Mas Bung Erwin, kalau Bobi selama ini kan konstituennya adalah dari PDIP begitu. Bagaimana Golkar yakin kemudian ketika mengambil Bobi konstituensinya itu ya akan ikut begitu? Kita ada dua calon di sana kan, ada Pak Ijek, ada Mas Bobi. Dan tinggal sekarang kita lihat siapa yang unggul untuk bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2, atau mungkin Mas Bobi ingin menjadi wali kota lagi kembali untuk periode kedua. Tapi gini, seperti apa? Bu Erwin, kalau sejauh ini pasti sudah ada survei-survei yang sudah dijalankan di internal Golkar juga untuk melihat posisi sumut. Emang suara elektabilitas dari Bobi itu tinggi?
Saya belum lihat, tetapi saya yang penting di sana Golkar bisa mencalonkan sendiri, artinya Golkar tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Jadi Golkar punya Bung Erwin, suara Anda terputus. Oke. dengan partai lain. Boleh diulangi tadi Bung Erwin, suara Anda sempat terputus? Ya, artinya Golkar punya keuntungan bahwa di sana Golkar bisa mencalonkan sendiri. Ya, jadi kita bisa memilih nomor 1 dan nomor 2 sendiri. Jadi tanpa harus bernegosiasi dengan partai lain yang ingin bikin nomor 2 dan sebagainya. Jadi Mas Bob. Oke, baik. Sepertinya kita ada masalah sambungan audio dengan Erwin Aksa. Kita akan kembali saudara usai jeda berikut ini terkait dengan polemik pencalonan Bobi Nasution menantu Jokowi di Pilgub Sumatera Utara. Kita lanjutkan perbincangan kita petang hari ini, saudara. Saya ingin ke Mas Eno dulu. Mas Eno, sebenarnya kalau kita bicara suara akar rumput nih ya, bukan elit dari partai. Kemana sih suaranya, bagaimana sih sebenarnya suara akar rumput ini terhadap Jokowi ataupun keluarganya atau Bobi misalnya pada khususnya di sana? Ya tentu nanti kalau bicara penentuan final, pasti ada mekanisme bertahap secara berjenjang yang akan dilakukan oleh partai. Tetapi kan kemudian usulan untuk tidak menerima Mas Bobi di Sumatera Utara itu kan bukan berasal dari DPP sebenarnya. Tapi pertama berawal dari kawan-kawan pengurus partai di Sumatera Utara. Yang artinya yang selama 5 tahun terakhir artinya memiliki komunikasi yang terjalin dengan Mas Bobi sebagai wali kota yang Medan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Artinya yang mengenali bagaimana dinamika politik, komunikasi politik selama ini dengan Mas Bobi. Itu ya kalau kami mengenal ada konsep 3 pilar partai. Ada eksekutif, ada legislatif, ada juga struktural partai. Nah ini struktural partai yang menyampaikan kepada kami bahwa tidak ingin untuk menerima kembali pencalonan Mas Bobi. Jadi kami menganggap bahwa kemudian ya apa yang menjadi suara hati dari kawan-kawan di Sumatera Utara itu mencerminkan apa yang menjadi keinginan dari basis konstituen pemilih PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Sejauh ini itu yang kami jadikan. Adakah peluang PDIP mengambil calon kemudian dari luar PDIP? Artinya ya, bukan dengan kader? siapapun kami terbuka kok. Artinya pendaftaran kami buka untuk siapapun. Tentu kami berharap kami prioritaskan kader-kader berani untuk mendaftarkan diri dimanapun sebagai bagian dari regenerasi partai. Tetapi secara umum kan siapapun boleh mendaftar di pendaftaran calon kepala daerah PDI Perjuangan dimanapun. Tapi kecuali Mas Bobi. Kecuali Bobi Nasution. Kata pengurus di sana. Jadi semuanya boleh, yang lain boleh. Tidak ber-KTA PDI Perjuangan pun boleh. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebenarnya kalau kita melihat ya apa yang terjadi, dinamika yang muncul ini sebenarnya adakah peran Pak Jokowi di dalamnya atau bagaimana Mas Burhan? Ya, peran Pak Jokowi terutama berkaitan dengan konteks Pilpres 2024 kemarin yang menimbulkan luka terutama di kalangan elit PDI Perjuangan ya. Kalau di kalangan basis masa PDI Perjuangan kan kita melihat justru pendukung PDI Perjuangan yang bocor ke Pak Prabowo cukup besar ya. Jadi fenomena split ticket voting. Kalau saya melihat begini nih loh, ini Golkar memang bermain cantik ya dengan membuka atau memberi karpet kuning ya, bukan karpet merah ya, karpet kuning kepada Bobi ya. Golden ticket. Ada semacam bom waktu yang harus diantisipasi oleh Golkar, yaitu berkaitan dengan kenyataan bahwa Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Bang Ijek, itu berperan sangat krusial meningkatkan suara Golkar di Sumatera Utara menjadi pemenang pemilu, naik cukup signifikan menjadi 23%. Nah, sementara elektabilitas Bang Ijek sebagai calon gubernur itu jauh di bawah Mas Bobi dan Edi Ramayandi. Jadi ada diskrepansi antara suara partai dengan elektabilitas personal. Nah, kalau misalnya yang mendapatkan tiket itu Mas Bobi bukan Bang Ijek, pertanyaannya apakah Bang Ijek mau terima? Padahal Bang Ijek bagaimanapun sudah berkeringat untuk menaikkan suara Golkar di Sumatera Utara. Mas Burhan, ini hal yang sulit ini untuk dipecahkan. Yang ingin saya tanyakan juga di sini, Mas Burhan, Anda melihat Golkar yang kemudian memberi karpet kuning tadi kepada Bobi karena ada Pak Jokowinya di situ?
kalau itu kan spekulatif ya, bisa saja orang mengaitkan Mas Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi. Tetapi secara objektif, Mas Bobi itu elektabilitasnya paling tinggi. Survei saya bulan Januari tanggal 17 sampai tanggal 25 Januari 2024, saya belum punya survei terbaru, tetapi survei dengan jumlah ribuan sampel saat itu, Bobi kisaran 31%. Itu objektifnya seperti itu. Apakah itu karena faktor Pak Jokowi atau tidak? Masyarakat Sumatera Utara per hari ini masih memberikan preferensi elektoralnya ke Mas Bobi. Tetapi pertanyaan saya tadi itu penting untuk dijawab Golkar. Bagaimana dengan Bang Ijek yang sudah berjasa menaikkan suara Golkar di Sumatera Utara? Nah, kalau kemudian tanda kutip ya, kader itu terkesan dinomor duakan, ini bagaimana? Karena bagaimanapun kalau perhitungannya objektif, Bang Ijek memang elektabilitasnya jauh di bawah Mas Bobi. Tetapi ketua DPD Golkar dipegang sama beliau kan? Mas Burhan, kalau Anda juga melihat kedatangan Pak Jokowi kemarin sempat berhari-hari ada di Medan, Anda melihat itu berkaitan tidak sih dengan deal-dealan ini juga? Terus kemudian juga ada isu Jokowi ke Golkar. Apakah ini memang Jokowi sedang membuat atau menciptakan dirinya untuk memanfaatkan Golkar untuk kepentingan politiknya? Kalau spekulasi kan orang boleh bertafsir ke sana kemari ya Niluh ya. Tetapi lagi-lagi kalau mau meyakinkan elit Golkar, kenapa harus di Medan? Karena keputusan terkait dengan nominasi calon kepala daerah, terutama di Golkar itu ada di Jakarta, bukan di Medan. Gitu. Jadi orang boleh menafsirkan bahwa 5 hari Pak Jokowi di Medan dalam rangka memuluskan Bobi, tetapi kalau misalnya berkaitan dengan nominasi, itu kan tinggal ketemu sama Pak Erlangga saja di Jakarta. Ketemu sama Bung Erwin aja di Jakarta. Nggak perlu jauh-jauh ke Medan kan. Ya, kalau misalnya Anda menyebut tadi ada ketua DPD Golkar juga ya spekulasi sekali lagi itu muncul. Tapi saya ingin tanyakan itu ke Bung Erwin dulu. Bung Erwin, bagaimana itu Golkar memetakan ini ketika Pak Erlangga sudah menyebut nama Bobi, tapi kemudian kan Mas Burhan juga tadi menyebut ada ketua DPD Sumatera Utara juga yang memiliki peran besar. Bagaimana itu sebenarnya Golkar ini arahnya? Ya, sekarang ini semuanya diberikan untuk bekerja dulu karena pendaftaran pilkada itu baru Agustus, ya, dan sedangkan pilkada sendiri itu kan November, masih panjang. Jadi saya kira apa saja bisa terjadi, dan kita harus mengapresiasi Golkar di Sumatera Utara yang sudah memenangkan pilkada pileg ya provinsi dan juga pileg nasional. Suara Golkar naik di sana, bahkan juga di sana keuntungan Golkar adalah karena Golkar bisa mencalonkan sendiri pasangannya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sehingga Golkar bisa menentukan siapa yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi itulah keuntungan Golkar di sana. Saya kira kita mengapresiasi juga kader-kader Golkar yang ada di sana. Kita tidak pungkiri bahwa keberhasilan Golkar di sana karena kerja-kerja kader juga. Oke, baik. Saya ke Mas Eno dulu. Mas Eno, kalau tadi dikatakan bahwa Bobi ini elektabilitasnya tinggi di sana, kira-kira siapa yang bisa kemudian berhadapan dengan Bobi dengan elektabilitas itu? Dari PDIP. Ya, kami menghargai rasionalitas dan pendekatan saintifik di luar kemudian pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan ideologis. Tapi saat bicara tentang urgensi, kenapa kok kami merasa concern terhadap jalannya pilkada ini, sebenarnya adalah jangan sampai kemudian banyak pola yang terjadi di Pilpres kemarin yang kami kritisi terkait dugaan mobilisasi kekuasaan, intervensi kekuasaan, kemudian pelanggaran demi pelanggaran etik dan lain sebagainya, itu terjadi atau terulang kembali di pilkada serentak besok. Jangan sampai kemudian pola-pola itu tereplikasi. Oleh karena itu, kader-kader yang kemudian kami harapkan akan direkomendasikan di dalam proses pilkada besok adalah kader-kader atau orang-orang yang mampu memiliki integritas untuk mengembalikan demokrasi. Namanya sudah ada, Mas Seno? Sudah di-list kah namanya? Ya, masih proses, kan ini masih tahapan penjaringan. Artinya sudah ada ya nama-nama itu ya, mungkin yang sudah masuk dalam jaring tadi? Tentu belum semuanya ya, tapi nanti tentu akan dengan berjalannya waktu kita akan lakukan seleksi. Masih panjang, Mbak, kita masih menunggu secara nasional juga ada keputusan MK yang kita tunggu. Jadi setelah itu mungkin nanti
seluruhnya akan fokus kepada persiapan pilkada secara serentak. Oke, Mas Burhan, PDIP dan Golkar head to head gitu misalnya ya, kalau kita lihat nanti ke depannya, bagaimana itu kira-kira peluangnya? Ya tergantung calonnya nih loh. Ya, dalam konteks pilkada maupun pilpres, terutama sejak pemilihan secara langsung, itu terjadi semacam fenomena personalisasi politik, di mana peran partai itu makin lama secara elektoral, terutama dalam menyukseskan calon, itu menurun seiring dengan terjadinya party alignment atau penurunan party ID secara masif. Tahun 99, orang yang dekat dengan partai itu 86% survei kami. Tetapi terakhir mereka yang merasa dekat dengan partai, pemilih ideologis, itu tinggal 12%. Artinya penurunan terjadi secara masif. Dan ini yang membuat figur yang secara personal populer itu kadang-kadang punya efek elektoral lebih tinggi ketimbang peran partai. Nah ini jadi tergantung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan maupun Golkar. Apakah calon tadi itu punya daya ungkit secara elektoral secara baik atau tidak. Nah itu yang kadang-kala lebih menentukan. Bukan kadang-kala, sering menentukan peta elektoral. Oke, jadi nasional dengan daerah itu hampir sama sebenarnya petanya ya? Mirip banget, ya. Jadi kebetulan saya sudah melakukan studi opini publik sejak tahun 99. Polanya terutama sejak proporsional terbuka diperkenalkan tahun 2009, personalisasi politik itu terjadi secara masif. Saya pribadi berharap peran partai itu diperkuat. Karena kita memerlukan partai ideologis, sehingga orang memilih berdasarkan isu programatik. Tetapi desain institusi kita membuat orang memilih berdasarkan popularitas tokoh. Oke, jadi memang popularitas yang utama. Tapi Mas Burhan, kalau kita bicara Sumatera Utara, seberapa besar itu sebenarnya pengaruhnya ke nasional? Besar ya, Sumatera Utara itu provinsi terpadat keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Barometer Indonesia terutama di bagian barat itu adalah Sumatera Utara. Jadi penting Sumatera Utara dimenangkan oleh partainya Mas Seno atau partainya Bang Erwin atau partai siapapun. Karena ini menjadi semacam boosting ya secara elektoral untuk meningkatkan kepercayaan diri terutama pasca Pileg dan Pilpres. Penting buat PDI Perjuangan terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri pasca kekalahan Pilpres ya. Dengan asumsi MK menolak petitum yang diajukan oleh Paslon 03. Penting juga buat Golkar untuk meningkatkan semangat yang sudah terlanjur menggebu-gebu pasca kenaikan suara di Pileg 2024. Jadi ini penting buat semuanya. Dan salah satu ukurannya adalah pilkada. Oke, kalau PDIP seberapa krusial ini Mas Seno, Sumatera Utara ini untuk dimenangkan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa hari ini concern kita bukan hanya terhadap tentu kemenangan elektoral menjadi ukuran, tetapi kemenangan itu harus menjadi satu tarikan nafas dengan restorasi proses demokrasi kita. Kalau kemudian money politik kembali terjadi dengan gila-gilaan seperti yang disaksikan publik kemarin, atau mobilisasi bansos dilakukan kembali dengan cara-cara seperti itu, tentu tidak sehat untuk demokrasi kita. Pertanyaannya adalah masih butuh atau tidak kita dengan pemilu-pemiluan ini, atau cukup cari saja figur yang kira-kira dikehendaki oleh kekuasaan yang sedang berkuasa, kemudian ya sudah tunjuk aja secara langsung, nggak usah lagi kita merayakan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Tapi kan artinya kalau kita tidak ingin itu terjadi, maka dalam pemilu besok, pilkada besok, kami ingin dengan begitu cermat menentukan tokoh-tokoh yang dapat merestorasi itu. Kalau tokoh-tokoh itu malah kemudian terafiliasi dengan apa yang menjadi concern kami dalam kritik kami terhadap pemilu kemarin, sebaiknya tidak usah berjuang dengan PDI Perjuangan. Saya kira prinsipnya sesimpel itu. Oke, ini terkait dengan Pak Jokowi begitu ya, Mas Seno ya? Ya, mudahnya praktisnya seperti itu. Oke, baik. Mas Erwin, Bung Erwin sudah bergabung lagi dengan kami. Bung Erwin, jadi kalau misalnya kita bicara soal Sumatera Utara ini, Bung Erwin ya, bagi Golkar ini kan gini, ada partai lain yang juga membuka peluang untuk mendukung juga Bobi di Pilgub Sumatera Utara. Golkar bagaimana dengan itu? Apakah memang sudah mungkin akan membuka koalisi tadi? Golkar sebenarnya ya menerima kalau ingin koalisi dengan Golkar, karena seperti tadi saya katakan, Golkar itu bisa maju sendiri tanpa berkoalisi.
Jadi kalau ada yang ingin mendukung Mas Bobi, pasti tentunya harus sebagai partai. Oke. Baik. Tentunya Golkar. Baik. Bung Erwin Aksa, sepertinya kita atau Pilpres. Baik, kita sepertinya terputus. Biasanya 3-4 bulan ya, tentunya baru efektif. Oke, baik Bung Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, terima kasih. Bung Seno Bagaskoro, politisi PDIP, dan juga Bung Burhanuddin Mutadi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.